ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamarakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab-kitab para ulama, yaitu khususnya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah pertemuan ini kita akan memulai kitab baru, yaitu kitab apa? Kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebelum kita memulai membahas tentang kitab ini, yang pertama penting kiranya kita memahami beberapa hal dasar dulu. Kenapa kita perlu membahas tentang tauhid? Kenapa kita perlu membahas kitab ini? Kemudian nanti secara umum kitab ini isinya apa gitu ya. Yang pertama, kenapa kita perlu membahas tauhid? Kenapa? Kira-kira? Kenapa kita bahas tauhid? Untuk memperkuat akidah. Kemudian asas Islam dan iman. Terus asas yang lainnya. Haknya Allah atas hamba, hakullah alal ibad. Kemudian syariat yang pertama kali diajarkan Rasulullah adalah akidah dan tauhid. Ada lagi masnya yang jenengan ya apa ya sekalian, tauhid itu masalah yang sangat penting, karena itu hal yang paling dasar dalam agama. Inti agama ini apa? Tauhid. Jadi agama itu banyak dimensinya, syariat, berbagai macam ibadah dan yang lainnya. Intinya adalah akidah. Nanti kalau kita proses lagi inti dari akidah ya tauhid. Akidah itu banyak. Di antara pilarnya tentu adalah rukun iman. Rukun iman adalah inti dari pokok-pokok akidah. Nanti kalau kita proses lagi inti dari rukun iman itu ya iman yang pertama, iman pada Allah. Iman pada Allah berarti banyak hal. Wujudiyatihi, rububiyatihi, uluhiyatihi, asma wa sifatihi. Di antara yang paling pokok adalah masalah tauhid. Jadi tauhid adalah inti dari inti agama. Inti dari inti agama. Ya. Inti dari inti agama. Sehingga penting sekali untuk dibahas. Kemudian juga sekalian nanti akan dijelaskan juga dalam bab yang pertama dari kitab ini tentang urgensi tauhid. Mu'alif membawakan beberapa dalil ya, nanti akan kita bahas. Di antara yang paling penting adalah bahwasanya tujuan utama manusia dan diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah. Sehingga itu yang paling penting. Jangan sampai nanti sibuk dengan yang lainnya, lupa dengan yang paling penting. Kemudian kalau kita lihat ikhwas sekalian, di zaman ini mungkin ada sebagian mengatakan jauh usah bahas tauhid, itu udah lewat, sudah usang pembahasannya. Mungkin kita pernah dengar seperti itu. Sebagian orang menyepelekan masalah akidah, masalah tauhid, bahkan mengatakan itu udah beres, tidak ada masalah lagi dalam masalah itu. Nyatanya banyak yang dihadapi kaum muslimin atau dihadapi manusia zaman saat ini yang paling pokok masalah akidah. Kalau kita coba hitung aja, lebih banyak orang yang bertauhid atau yang tidak bertauhid? Jelas tidak bertauhid. Saat ini misalkan manusia di seluruh dunia ada sekian miliar, mungkin 7 atau 8 miliar. Bisa di googling ya, berapa miliar coba. Berapa yang muslim? Yang muslim paling 1,9 miliar sekian, tidak sampai 2 miliar. Artinya tidak ada
separohnya, tidak separohnya, bahkan mungkin sepertiganya mungkin tidak ada ya. Jadi masih banyak yang tidak Islam, tidak mentauhidkan Allah. Itu pun yang Muslim, kalau misalnya kita lihat, itu kebanyakan nominal saja. Iya dia Muslim, tapi akidahnya apa? Non Muslim. Banyak seperti itu. Misalnya kita buat survei aja dari 100 Muslim, sudah kita kerucutkan ya 100 Muslim tanya masalah tauhid. Tauhid itu apa itu? Nanti kamu catat apa? Jawabannya. Mungkin akan didapat 100 apa? Jawaban yang berbeda. Ini yang pertama, tauhid itu ya percaya adanya Allah. Yang kedua, tauhid itu ibadah pada Allah. Tauhid itu adalah, mungkin sebagainya ditanya tauhid itu apa? Ngapa tanya-tanya? Malah marah. Ya enggak? Marah itu sebenarnya bukan marah, tapi adalah wujud dari ketidaktahuan. Orang itu ada yang ditanya nggak tahu, marah ekspresinya. Padahal sebenarnya menutupi ketidaktahuannya dia. Masih banyak yang nggak tahu. Kemudian juga kita lihat di lapangan masih banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Masih banyak di berbagai macam, di berbagai daerah. Masih banyak orang yang pergi ke dukun, masih banyak orang yang pakai jimat, masih banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah, masih banyak orang buat sesaji dan yang lainnya. Masih banyak sekali itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tauhid itu satu yang usang, tidak relevan dibahas, sudah tidak penting, ini salah. Salah dari sisi pemahaman dia terhadap agama, inti dari agama, juga salah dari sisi realita yang kita hadapi saat ini. Kita hadapi saat ini. Kawan sekalian, Kitabut Tauhid. Kitabut At-Tauhid. Pertama tentang judul. Judulnya apa? Kitabut Tauhid. Kitabun ini adalah istilah. Kalau dalam bahasa kita buku itu ya. Buku itu apa? Buku itu adalah kumpulan materi. Jadi kalau dalam susunan penulisan itu paling tinggi nanti kitab. Nanti bawahnya kitab ada bab itu ya. Nanti ada fasal-fasal dari bab itu. Kemudian nanti ada masail. Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Jadi kitab berarti menggabungkan banyak hal. Banyak hal yang beraneka macam yang berkaitan dengan tauhid. Mulai nanti akan dijelaskan dari awal tentang urgensi tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian nanti tentang syirik yaitu lawan tauhid, tentang wajibnya dakwah pada tauhid, tentang hakikat tauhid, contoh-contoh syirik, contoh-contoh hal-hal yang merusak tauhid, contoh-contoh yang mengurangi nilai tauhid, dan seterusnya. Ada 67 bab. Semua yang berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi kitab ini khusus tentang tauhid, bukan fikih dan yang lainnya. Bukan juga akidah secara umum, tapi fokus pada masalah apa? Tauhid. Jelas? At-Tauhid. Jadi kitab itu menghimpun banyak hal yang beraneka macam. Beraneka macam. Yang kedua adalah tauhid. Kata-kata tauhid. Tauhid, kawan sekalian, secara bahasa artinya adalah mengesahkan. Kita sering dengar kata ahad. Hari ahad. Artinya apa? Hari pertama, ahad. Senin 2, Sulasa 3, Salasa, Arbi'ah 4. Kita dekat kata apa? Rebu gitu ya. Sini Arbi'ah sini. Kemudian Khamis yang 5. Kalau kita Kemis gitu. Dari Kemis gitu. Khamis. Ahad 1. Tauhid dari kata-kata ahad kemudian menjadi wahada, yuwahhidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu.
menjadikan satu. Maksudnya adalah mengesahkan Allah. Secara umum maknanya bisa umum bisa khusus secara syar'i. Secara umum makna tauhid adalah yaitu ifradullah bihaqqih. Mengesahkan Allah dalam hak-haknya. Hak-haknya Allah. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita esahkan Allah dalam rububiyahnya. Bahwasanya Allah hanya Allah saja al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir dan seterusnya dari unsur-unsur rububiyah, ar-Razik dan seterusnya. Kita esahkan Allah dalam hal tersebut. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang milik kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Ini haknya Allah dan harus kita berikan pada Allah. Secara umum manusia sudah memberikan itu, sudah mengimani itu. Contohnya kalau di Indonesia ada sekian agama, ya, semuanya sepakat ketuhanan yang Maha Esa, menetapkan ketuhanan Allah, rububiyah Allah. Jadi mengesahkan Allah dalam hak-haknya, rububiyah dan juga asma dan juga uluhiyahnya dalam ibadah, nyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Nah, ini kekhususan umat Islam. Umat Islam tidak sekedar menetapkan rububiyah hanya pada Allah, tapi juga uluhiyahnya, nyembah hanya kepada Allah. Untuk itu salah satu syarat untuk masuk Islam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nanti lengkapi satu yang berikutnya wa anna muhammadar rasulullah. Ini dua sisi syahadat. Dan juga mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Ini tauhid secara umum. Yaitu apa? Ifradullah bihaqqih, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi kitab ini ikhwas sekalian tidak membahas secara umum. Kitab ini secara umum membahas tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Dan itu intinya sebenarnya. Kalau dimutlakkan masalah tauhid yaitu tauhid uluhiyah. Kenapa? Nanti banyak argumentasi hal tersebut. Karena asalnya manusia itu mengimani Allah dalam rububiyah. Bahkan orang kafir Quraisy dulu yang ketika Rasulullah dakwahkan pada tauhid, mereka sudah mengikrarkan tauhid rububiyah. Yang kurang adalah tauhid uluhiyah. Jadi misi Rasulullah mendakwahi manusia tauhid uluhiyah, ngajak ibadah hanya kepada Allah. Dan itu juga misi seluruh nabi dan rasul, bukan sekedar mengajak meyakini Allah pencipta, pengatur dan seterusnya, bukan. Tapi mengajak mereka semuanya beribadah pada Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Telah aku utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullaha, supaya ibadah pada Allah, wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Ikhlas sekalian, ini inti pembahasan dalam kitab ini. Jadi kitab ini membahas banyak hal berkaitan tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama, dari judul kitab. Yang kedua, dari sisi penerimaan ulama terhadap kitab ini. Jadi kitab ini salah satu kitab yang fenomenal, yang belum pernah ada seperti ini sebelumnya. Jadi mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini lahir tahun 1115 Hijriah, meninggal tahun 1206 Hijriah, 250 tahun yang lalu. Yang mana pada saat itu kesyirikan merajalela di mana-mana. Hampir di seluruh penjuru dunia, di negara-negara Islam. Tidak di Timur Tengah, tidak di Indonesia dan yang lainnya. Banyak sekali terperosok dalam apa? Kesyirikan, menyimpang dalam tauhid uluhiyah. Pada saat itu manusia itu masih kebanyakannya nggih, mereka debat dalam masalah tauhid asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah. Kalau kita lihat sejenak tentang sejarah firaq wa dhalal, ya, penyimpangan yang ada dalam umat ini, itu adalah yang pertama kali muncul itu orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah. Mereka kebanyakan menyimpang dari sisi penerapan hukum. Bahasa kita, mereka juga menyimpang dari sisi politik.
belum bahas masalah akidah, belum bahas masalah ini. Mereka merasa Rasulullah tidak adil. Kemudian merasa Ali ketika menetapkan hukum terhadap orang yang membunuh Utsman kemudian tidak pas, dan yang akhirnya mereka memberontak pada Ali itu. Kemudian muncul Syiah, lawan dari Khawarij. Itu yang pertama kali muncul. Menyimpang dari sisi akidah tapi juga menyimpang dari sisi politik. Ini orang Khawarij. Kemudian bahkan sejak zaman Nabi munculnya benar-benar Khawarij. Kemudian setelah itu banyak orang menyimpang dari sisi asma wa sifat. Muncul Jabriyah, Qadariyah dan yang lainnya. Dan seterusnya gitu. Kemudian merembet kemana-mana dalam akidah yang lainnya. Lama sekali itu. Kemudian muncul Asy'ariyah dan yang lainnya. Dan kemudian itu menjadi perdebatan. Manusia debat masalah itu, masalah tentang Allah, bagaimana sifat Allah dan yang lainnya. Ditambah lagi kemudian manusia juga berpecah-pecah dari sisi madhab fikih. Bahkan sampai pada saat itu setiap madhab fikih itu punya imam. Di Masjidil Haram saat itu setiap madhab itu punya imam tersendiri. Ya, madhabnya 4, imamnya 4, sholatnya gantian gitu. Saking fanatik dengan apa? Madhab. Sudah fanatik, sudah mereka terpecah-pecah dalam sisi apa? Asma wa sifat. Mereka juga terpecah-pecah apa? Dalam masalah madhab tadi. Asma wa sifat, ada orang Mu'tazilah, ada orang Qadariyah, ada orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Sehingga banyak sekali perpecahan dan itu menjadi perdebatan yang sangat panjang. Dan yang aneh, ada yang lebih parah lagi dan itu jarang dibahas, yaitu masalah apa? Uluhiyah, masalah ibadah. Orang sibuk membicarakan tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, asma wa sifat, tapi lalai membahas tentang dirinya sendiri. Tentang apa? Hamba yang berbuat syirik. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, hendaknya manusia itu lebih banyak berpikir tentang dirinya, karena mereka akan ditanya tentang amalnya, bukan Allah. Tidak akan ditanya Allah itu bagaimana dan bagaimana itu. Ya enggak? Meskipun itu jelas itu penting. Kita harus punya akidah dalam asma wa sifat. Tapi inti agama itu pembahasan ini adalah masalah tentang hamba, amal hamba. Hamba. Itu dakwah para nabi dan rasul semua kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan apa? Ini. Ketika manusia sudah lalai dari uluhiyah, banyak mengagungkan kubur, banyak menyembelih pada selain Allah, menyimpang dari uluhiyah dan sibuk hanya dengan masalah perpecahan sama madhab tadi dalam masalah uluhiyah, masalah asma wa sifat. Itu sebelum mu'alif, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kita banyak sekali karya-karya ulama itu bahas tentang asma wa sifat. Di antara Ibnu Taimiyah punya kitab tentang asma wa sifat, akidah wasithiyah, kemudian juga ada akidah Thahawiyah dan yang lainnya. Titik penekanannya kebanyakan dalam masalah asma wa sifat. Bahkan termasuk juga ulama sebelumnya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Di zaman beliau banyak sekali yang tersumbat dalam kesyirikan. Di mana-mana itu. Termasuk di Indonesia ya. Indonesia itu kalau tahun itu kan sekitar tahun 1700-an Masehi. Ini zaman Mataram Islam. Mataram apa? Islam. Kalau yang bahas sejarah akan paham itu. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Sejak apa? Demak Bintoro, zamannya Wali Songo, ini masih Islamnya masih Islam yang apa ya? Islam yang murni. Islam yang murni. Yang benar-benar dekat dengan sunnah. Akidahnya lurus itu. Kemudian setelah itu mulai muncul generasi berikutnya yang kemudian apa terpapar dengan sinkretisme, sesiti jenar dan yang lainnya. Kerajaan Demak pun sudah apa terjadi gejolak politik dan yang lainnya, muncul kerajaan Pajang. Nah, ini mulai ulama-ulama juga sudah berbeda itu. Sudah tercampur dengan apa? Akidah-akidah yang menyimpang, manunggaling kaulan Gusti. Kemudian muncul yang berikutnya Mataram Islam gitu. Wah, ini lebih parah lagi. Jadi Islam itu tidak tersisa kecuali hanya nominal saja. Iya, negara Islam, tapi hanya simbolnya Islam. Tapi keyakinannya, budayanya budaya apa? Non-Islam. Ini beda dengan Demak. Orang yang bahas sejarah itu akan paham betul itu. Jadi di Jawa juga demikian. Bahkan di seluruh dunia kaum muslimin mulai kemunduran dalam masalah akidah, terutama dalam masalah uluhiyah. Banyak
yang terjerumus dalam kesyirikan. Terjerumus dalam kesyirikan. Akhirnya menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangkit mendakwakan tauhid, mengajak manusia bahwa kembali kepada tauhid yang benar. Dan kalau kita lihat karya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kebanyakannya hampir semuanya berputar pada tauhid uluhiyah. Ya enggak? Kitab ini kitab tauhid. Apalagi Ushulus Salasah, Qawaidul Arba', nanti Masail Jahiliyah dan yang lain-lain. Kebanyakan berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Jarang sekali beliau bahas tentang fikih, tentang ini, tentang asma wa sifat pun juga jarang ya. Karena intinya itu. Intinya itu. Baik. Jadi ikhwas sekalian, kitab tauhid. Kitab ini sangat penting. Kitab ini sangat penting. Untuk itu banyak sekali syarah yang ditulis para ulama terhadap kitab ini. Contohnya apa? Syarah kitab ini. Mulakhas fi syarh kitab tauhid siapa? Syekh Shalal Fauzan. Bahkan beliau punya beberapa syarah itu. Dulu ketika saya di Saudi lama itu bahas berapa kali kitab tauhid itu. Yang terakhir adalah bahas syarah yang paling bagus, yaitu Fathul Majid yang ditulis oleh cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu syarah yang paling bagus dari syarah kitab tauhid. Fathul Majid fi syarh kitab tauhid. Itu syarah yang paling bagus. Syarah yang paling bagus. Banyak syarah yang lainnya. Misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya Qaulun Mufid. Syekh Shalih Fauzan punya 2. Ya tadi Mulakhas fi syarh kitab tauhid, juga I'anatu Mustafid yang saya bawa ini syarah Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan ulama yang lainnya banyak sekali mensyarah kitab tauhid ini. Banyak. Saking pentingnya kitab ini. Tapi nanti yang akan kita bahas matannya. Matannya. Mungkin ke depan kalau sudah ini kita bahas syarahnya ya, di antara Fathul Majid itu bagus sekali itu. Syarah yang paling bagus Fathul Majid. Baik, itu. Jadi kitab ini disyarah oleh para ulama. Kitab ini juga sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan. Di Islam House itu juga ada PDF-nya. Dan nanti saya harap pertemuan berikutnya semuanya punya kitabnya. Kitabnya beli di Shopee ada, di ini ada. Paling 30.000 itu dapat yang terjemahan. Kalau kitabnya asli paling murah sekali itu. Ya, ringkas itu, ringkas. Intinya monggo nanti bawa kitabnya. Bawa kitabnya. Baik. Kemudian penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara ringkas ikhwas sekalian, kita bahas singkat dulu supaya lebih mengenal beliau. Jadi beliau adalah seorang ulama besar, al-mujaddid di hadzal asr, seorang mujaddid di abad ke-12 Hijriyah. Abad ke-12 Hijriyah. Yang mana pengaruhnya itu tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa. Tidak jauh dari apa? Dari tahun beliau mulai dakwah itu, yaitu gerakan Padri. Yang baca sejarah paham itu. Gerakan Padri terjadi tahun berapa? Berapa ayo? Tahun berapa? Kemarin. Ya, gerakan Padri kalau di Masehinya 1800 sekian awal-awal ya. Itu kan berbarengan dengan Perang Diponegoro. Ya, 1825 sekitar 1820 sampai 1840 gitu. Itu rentang waktu Perang Diponegoro dan Padri. Jadi saling beriringan. Dan itu salah satunya terpengaruh dakwah beliau. Sekitar 50 tahun yang sebelumnya. Jadi setelah beliau meninggal dakwahnya meluas, termasuk juga ke Hijaz, Mekah, Madinah. Sehingga nantinya ketika orang banyak haji ke Mekah dan seterusnya, banyak orang kemudian terpengaruh dengan apa? Dakwah beliau. Di antaranya 3 haji yang dari Indonesia itu, yang kemudian merintis gerakan apa? Badri, haji miskin dan yang lainnya. Silakan dibaca sejarahnya ya. Banyak. Dan itu efeknya luar biasa. Tidak hanya di Jazirah Arab, di Indonesia luar biasa sekali. Dan itu awal bangkitnya semangat pemurnian Islam di Indonesia.
Dan muncullah gerakan kemudian menentang penjajah yang sifatnya apa? Bahasa saya ya, sifatnya nasional gitu. Meskipun tidak nasional dalam artian tahun 90 nih kebangkitan nasional, tetapi maksudnya tidak berdasarkan suku dan yang lainnya. Gerakan Padri. Kemudian mempengaruhi juga gerakan apa? Pangeran Diponegoro dan yang lainnya. Sebenarnya gerakan Pangeran Diponegoro sedikit berbeda. Ada unsur dari apa? Bangsawan Jogja gitu kan. Beliau adalah putra dari salah satu raja di Jogja. Menggabungkan dua hal. Tapi kalau gerakan Padri murni awalnya gerakan apa? Pemulihan tauhid agama. Agama. Baik, sekalian, jadi efek dakwah beliau luar biasa. Terutama di Jazirah Arab. Lebih khusus lagi di tempat beliau berdakwah, yaitu di daerah Najd. Najd kalau sekarang adalah apa? Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ya. Jadi beliau itu lahir di Unayyah, ya. Uyainah itu dekat dengan Riyadh, sekitar 30 km. Ya. Bukan Unaizah. Ya. Kalau Unaizah agak jauh, itu di Qasim. Tempatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dekat dengan Mekah ya. Tapi kalau Uyainah ini masih dekat dengan Riyadh. Beliau lahir di situ, kemudian setelah itu beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian sampai ke Syam. Kemudian balik lagi kemudian mulai dakwah. Setelah itu beliau pindah hijrah dari tempat asalnya, dari Uyainah ke Dir'iyah. Dir'iyah ini di selatan Riyadh. Di selatan dari Riyadh, ibu kota Saudi, dan itu tempat kampus saya dulu. Jadi kampus saya itu tepat di Dir'iyah, tempat awal mulanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mulai mengencarkan dakwah tauhidnya. Kemudian juga itu tempat awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Setelah ada kesepakatan ya antara beliau dengan apa? Pangeran Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini salah seorang penguasa lokal gitu di Dir'iyah, penguasa kampung lah gitu ya. Penguasa kampung itu sepakat berjuang bersama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fokus pada dakwah, mengajari manusia tentang tauhid, tentang agama. Muhammad bin Saud dia memimpin politiknya, pemerintahannya. Dan ini berdiri sampai sekarang. Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun ini adalah fase yang ketiga dari kerajaan Saudi Arabia. Dan apa yang terjadi di sana itu efeknya banyak dirasakan di dunia Islam. Termasuk juga berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU itu kaitannya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah itu, di Timur Tengah, khususnya di berdirinya kerajaan Saudi fase ketiga itu, fase ketiga. Ya, nanti silahkan dibaca sejarahnya. Saya nggak akan bahas sejarah. Kembali ke penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujaddid besar, yang pengaruhnya itu tidak hanya di Jazirah Arab, ya, tapi sampai seluruh dunia. Meskipun juga tentu akan ada orang yang pro, akan ada yang kontra itu. Yang kontra sampai saat ini momok yang paling besar adalah tentang Wahabi. Di mana-mana Wahabi. Bahkan saking takutnya dengan Wahabi, semua yang dia tidak suka adalah Wahabi. Ya enggak? Dulu Muhammadiyah itu salah satu yang paling banyak diserang dengan istilah Wahabi. Persis seperti Wahabi. Kemudian ketika Masyumi, ya, salah satu partai Islam yang pertama di Indonesia, kemudian juga ini Wahabi juga. Jadi Wahabi itu menjadi alat untuk menyerang yang lainnya. Meskipun tidak ada hubungannya dengan Wahabi, tidak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, meskipun ini sebenarnya alat politik, alat propaganda. Awalnya memang kalau kita lihat secara itu digunakan oleh Utsmani untuk menyerang apa? Emirat Dir'iyah. Kembali ke kitab ini, ikhwas sekalian, itu tentang mu'alif kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama besar. Beliau banyak menulis kitab berkaitan dengan akidah, dan beliau juga fokus dakwahnya, hidupnya untuk apa? Mendakwakan tauhid. Ya. Jadi beliau mulai dakwah di Dir'iyah, ada banyak yang nyantri pada beliau, bahkan orang-orang yang di luar Dir'iyah datang ke tempat beliau. Kalau istilah di kitab pesantren gitu ya. Tapi pesantren kan istilah kita, istilah di Indonesia khas. Mirip pesantren lah gitu ya di sana. Jadi semakin banyak yang ke Dir'iyah. Akhirnya apa? Itu menjadi kekuatan politik juga. Jadi Dir'iyah yang awalnya itu hanya satu kampung di tengah gurun pasir. Jadi kalau antum naik pesawat nggih, nanti misalkan antum mau umroh atau haji, atau siapa tahu nanti bisa kuliah di Saudi, amin gitu ya.
Itu kalau turun di Riyadh itu turun di atas apa? Gurun pasir itu. Beda turun di Jeddah, di Mekah itu masih ada hijau-hijaunya. Tapi kalau di Riyadh itu murni gurun pasir itu. Ya turun itu kayak turun ke di atas gurun pasir. Tempat yang sangat terisolir, terpencil sekali, sehingga dulu tidak pernah dijajah. Tidak ada orang yang mau jajah Najd itu, rugi. Sudah terpencil di tengah gurun pasir, nggak ada resource-nya, susah dikendalikan. Yang ada adalah mereka itu saling konflik antar kabilah sekitar itu. Utsmaniyah dulu punya pengaruh yang kuat, tapi tidak sampai di tengah, di pinggir-pinggir aja. Kalau sekarang ya Qatar, Emirat, Yaman, gitu ya. Kemudian Mekah, Madinah, Hijaz itu juga dipengaruhi Utsmaniyah. Tapi kalau di tengah gurun pasir tidak menarik itu. Bangsa asing pun jarang menarik hal tersebut. Gitu ya. Akhirnya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah, kemudian menjadi sebuah kekuatan, ya. Kemudian Emirat Diriyah, ya. Negara Saudi fase pertama berkembang, meluas. Kemudian Riyadh, kemudian sampai juga Hijaz, Mekah, Madinah pun di bawah kekuasaan Saudi, gitu ya. Itu awalnya murni gerakan akidah, kemudian juga menjadi entitas politik tersendiri, menjadi negara, gitu. Menjadi negara. Dan sampai saat ini, kalau kita lihat saat ini kan Saudi itu kebanyakannya ya kedua itu. Secara politik keturunannya Muhammad bin Saud, ya. Raja-raja Al Saud, ya. Al Saud. Kemudian secara keagamaan, ya, mereka kebanyakan adalah dalam tanda kutip, ya, yaitu adalah murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang mazhabnya Hambali kebanyakannya. Secara akidah juga demikian, ya, meneruskan dakwah beliau, dakwah tauhid dan seterusnya. Ya, ini tentang beliau. Baik, kemudian berikutnya terkait dengan isi buku ini, isi kitab ini. Sebelum kita bahas satu persatu, ya. Jadi kitab ini ikhwas sekalian membahas tentang tauhid uluhiyah. Ada 67 bab. 67 bab kalau dihitung dengan bab mukadimahnya. Kalau tidak berarti 66. Ya, jadi bab yang pertama sebagai mukadimah, gitu ya. Secara umum nanti ada beberapa pembagian. Mulai dari bab yang pertama tentang urgensi tauhid, bab kedua tentang keutamaan tauhid, bab ketiga tentang keutamaan yang lebih spesifik, man haqqaqa tauhid dahal jannah bighairi hisabi wal adab. Secara umum, tetapi intinya bab 1 sampai 6 itu hal umum dulu. Hal umum. Tentang tauhid, tentang syirik, tentang tafsir tauhid dan seterusnya. Kemudian nanti bab-bab berikutnya ini tafsil, rincian-rincian. Rincian-rincian tentang apa? 1, tentang hal-hal yang merusak tauhid, tentang syirik yang pertama. Syirik banyak nanti itu, menyembelih selain Allah, bersumpah pada selain Allah. Kemudian istighatsah dan yang lainnya. Setiap permasalahan dalam satu bab tersendiri. Setelah itu nanti membahas tentang hal-hal yang mengurangi nilai tauhid, tidak sampai syirik. Tidak sampai syirik, itu bab-bab akhir. Contohnya bersumpah pada selain Allah. Bersumpah pada selain Allah ini tidak sampai syirik dalam akidah, tapi itu syirik dalam lafaz. Syirik dalam lafaz. Nanti ada juga hal-hal lainnya yang tidak sampai syirik tetapi yunafi kamalut tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebentar, tauhid. Ini secara umum isi dari kitab ini, ya. Dan kita akan bahas insyaallah satu persatu. Ya. Kalau istiqomah selesai 2 tahun. Selesai berapa? 2 tahun. Ya. Kira-kira udah lulus belum nih semuanya? Nanti kalau udah lulus nyimak secara online gitu ya, online gitu. Alhamdulillah. Dan saya tidak berharap juga antum di sini terus itu. Berarti apa? Jadi mahasiswi abadi. Janganlah. Kecuali yang semester awal ya bisa selesai nanti. Nanti itu kan kemarin sebelum bahas kitab ini kita udah mulai kitab yang lain yang ringkas selesai gitu ya. Ini mah agak panjang. Panjang. Meskipun juga saya sampaikan di awal tadi, saya tidak akan bahas panjang lebar syarahnya, tetapi fokus pada kitabnya. Tapi memang kitab itu sendiri babnya banyak. Meskipun ringas-ringas, itu juga perlu dibahas dengan baik, dibahas dengan baik. Itu ya. Kemudian langsung bab yang pertama
Silakan dibaca. Minimal kita nyicil ya. Bab pertama beberapa dalil yang sampai mu'allif. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi nasta'in wa alayhi tawakkal. Kitab at-Tauhid wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qawluhu wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, baik. Alhamdulillah. Ikhwas sekalian, beliau memulai kitabnya dengan bab ini. Ini bisa bab yang pertama, bisa juga ini muqaddimah. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Yang pertama, dari judul kitab sudah kita jelaskan ya. Kitab ini membahas tentang tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Mulai dari keutamaannya, kemudian tentang maknanya, tafsir tauhid yang akan dibahas pada bab ke-4 dan 5 ya. Dan juga bahas tentang yang menentang tauhid yaitu syirik dan contoh-contohnya. Ya, jadi judul kitabnya Kitabut Tauhid. Yang kedua, mu'allif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, ada 3 hal kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah untuk isti'anah. Untuk apa? Isti'anah. Mulai segala sesuatu dengan bismillah supaya mendapatkan pertolongan Allah. Bismillah. Ya, jadi kalau kita memulai segala sesuatu, mulai dengan bismillah. Semoga Allah kemudian mudahkan dalam mengerjakan hal tersebut. Seperti misalkan bismillah kita membahas kitab ini 2 tahun. Kira-kira istiqomah enggak? Bismillah. Bismillah. Nanti misalkan saat ini masih pusing skripsi, selesai enggak ini udah bismillah. Semoga Allah memberi kamu dan mulai segala aktivitas dengan bismillah. Isti'anah lillah. Isti'anah pada Allah. Mohon pertolongan pada Allah. Yang kedua, tabarruk, untuk tabarruk. Mohon apa? Berkah. Setiap urusan penting tidak dimulai dengan bismillah, kurang berkah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan kullu amalin dibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Nakusul barakah. Setiap urusan penting tidak dimulai dengan bismillah, maka apa? Terputus. Kurang berkah. Itu mulai setiap aktivitas penting dengan apa? Bismillah. Agar berkah. Agar diberkahi oleh Allah. Makan bismillah. Tidur bismillah. Bangun tidur bismillah. Keluar rumah bismillah. Masuk rumah bismillah. Dan seterusnya. Meskipun nanti ada pelengkapnya gitu ya. Kalau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah bismillah. Walajnya bismillah, kharajnya wala rabbina tawakkalna. Dan yang lainnya. Tapi intinya bismillah. Yang ketiga, kita mulai dengan bismillah adalah untuk takhsis, ikhlas lillah. Mulai dengan bismillah untuk ikhlaskan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Ini masalah penting. Masalah ikhlas ini penting. Apalagi belajar agama. Belajar ilmu agama perlu ikhlas pada Allah. Jangan sampai nanti belajar hanya untuk ngejar dunia. Ya, ini penting. Mulai segala sesuatu dengan bismillah untuk mengikhlaskan niatnya pada Allah. Ini ya. Jadi mulai segala sesuatu dengan bismillah, 3 hal tadi ya. Isti'anah, tabarruk dan ikhlas lillah. Dan juga ini sebagai bentuk ya meneladani ya, mengikuti kitab Allah ya, dimulai dengan bismillah. Rasulullah ketika nulis surat juga dengan apa? Bismillah. Bismillah. Baik. Kemudian mu'allif membawakan beberapa dalil. Ada beberapa ayat dan nanti ada 1 atau 2 hadis. Intinya ikhwas sekalian, bab pertama ini yaitu tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Kenapa harus bertauhid? Jadi sebelum bahas panjang lebar,
tentang tauhid, mu'alif membawakan bab ini untuk menguatkan bahwa tauhid itu penting, urgent sekali, sekali. Antum juga kita misalkan apa, nulis skripsi atau yang lainnya, yang paling penting bahas apa dulu? Latar belakang. Tujuannya apa latar belakang itu? Kenapa yang Anda lakukan itu apa? Penting. Kalau nggak penting kenapa dibahas? Kenapa dikerjakan itu? Penting urus yang lainnya. Ya enggak? Misalkan nggak ada manfaatnya, nggak ada alasannya maka itu. Ya enggak? Jadi perlu dijelaskan dulu latar belakang. Kenapa penting? Kenapa apa? Penting. Oh karena ini baru, guys. Sudah capek-capek bikin itu, muluk-muluk gitu ya. Ternyata nggak penting, nggak dibutuhkan. Ini sia-sia gitu. Sia-sia. Kalau sekalian beragama juga demikian. Kalau kita beragama bahas yang paling penting. Kebanyakan orang saat ini, mohon maaf, banyak yang bahas agama itu dengan sesuatu yang tidak penting. Kemudian berbelit-belit dalam masalah itu. Misalkan bahas agama, bahas tentang filsafat, tentang Allah gitu. Allah itu bagaimana wujudnya, Allah itu eksistensinya bagaimana, ilmu kalam gitu. Tidak menambah keimanan, malah nambah apa? Ruwet, tambah pusing, dan juga tidak nambah amal itu. Karena dia sibuk mikirkan Allah. Padahal tugas kita apa? Mikir diri kita, gitu. Mikir kita beribadah. Mending bahas fikih, bisa beribadah dengan benar. Bahas akidah yang lurus ke dalam masalah ibadah agar tidak kemudian menyimpang. Ini penting. Jadi jangan sampai agama kemudian hanya menjadi bahan suatu yang tadi. Baik, ini adzan dulu, kemudian baru kita lanjutkan tentang dalil yang pertama tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
La ilaha illallah. La. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khos sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Kitab Tauhid. Masih dalam bab yang pertama. Dalil yang pertama yang mu'allif bawakan dalam bab yang pertama. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil yang pertama yang mu'allif bawakan dalam bab ini, sekaligus dalam kitab ini. Dan ini juga salah satu dalil yang paling kuat yang menunjukkan urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Apa itu? Bahwasanya tauhid adalah tujuan utama. Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, jin, wal ins, dan juga manusia. Jadi jin dan manusia semuanya kena beban taklif, beban syariat. Beban syariat. Jadi tauhid untuk semuanya, bahkan tidak hanya manusia. Jin pun juga wajib bertauhid. Ini yang pertama. Dan juga tauhid itu bukan hanya untuk bangsa Arab. Kalau non Arab tidak penting. Tidak. Semuanya, tauhid itu untuk semuanya. Manusia di seluruh dunia, semua suku, dan relevan sepanjang zaman. Mulai dari sejak awal Allah ciptakan manusia dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tauhid itu yang paling penting. Sehingga ini jangan sampai disepelekan. Tauhid itu penting. Itu tujuan utama ciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa kecuali liya'budun. Liya'buduni. Ini kalau kita lihat di mushaf, nunnya di kasroh. Dan tata cara penulisan mushaf itu sebenarnya kan setelah nun itu kan ada ya. Ya enggak? Liya'buduni. Tapi dalam penulisan mushaf enggak ditulis. Semua ini tidak ditulis. Ada ya apa itu? Ya mutakalim. Misalkan kitabun, sebuah kitab. Kalau kitab saya, kitabi, kitabku, kitabku. Jadi ya yang kembali ke pembicara. Di sini Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi tidak sekedar beribadah. Kalau kita beribadah, orang kafir Quraisy pun juga ibadah. Ya enggak? Tapi ibadahnya pada Allah dan juga selain Allah. Jadi kita diciptakan tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadah kepada Allah saja. Itu para ulama menjelaskan ya'buduni iwahiduni. Beribadah kepada aku maknanya mengesahkan aku. Mengesahkan dalam ibadah. Kita diciptakan oleh Allah supaya beribadah pada Allah saja. Pada Allah saja. Ini. Jadi tauhid adalah hikmah tujuan manusia dan jadi diciptakan. Yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna, telah kami utus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, an i'budullaha, supaya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ikhwas sekalian, kenapa kita bertauhid? Karena tauhid itu dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Ini yang kedua, nggih. Urgensi yang kedua dari tauhid. Dakwahnya seluruh nabi dan rasul apa? Pada tauhid. Semuanya. Nabi dan rasul itu punya syariat yang berbeda-beda.
Syariatnya berbeda. Ibrahim, Nuh syariatnya beda. Musa berbeda syariatnya. Isa berbeda syariatnya. Kullu syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu punya syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Salatnya beda, puasanya beda dan yang lainnya. Tapi ada satu yang sama. Apa itu? Inti ajarannya. Yaitu apa? Tauhid. Menunjukkan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Intinya itu. Sehingga seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya sama, tauhid. Ini juga memberi pemahaman pada kita, syariat itu sebenarnya adalah realisasi tauhid. Sehingga jangan sampai nanti kita sibuk hanya dengan kulitnya, tapi lupa dengan intinya. Lupa dengan intinya. Apalagi hanya sibuk dengan yang mukamilat, pelengkap-pelengkap. Betul, itu penting. Tetapi ada yang lebih penting yang jangan dilalaikan. Apa itu? Tauhid. Karena ada sebagian kaum muslim saat ini tuh jangankan bahas tauhid, bahas syariat yang detail-detail itu pun tidak mau. Nanti debat, nanti khilafiyah, jangan bahas itu. Yang penting kita bahas apa? Fadhil amal, amal-amal yang sunnah, amal-amal yang ini, akhlak yang bagus. Itu bagus, penting. Tapi jangan hanya itu, menyepelekan syariat. Seperti orang sufi bahkan menyepelekan apa? Syariat. Menyerahkan syariat, apalagi masalah akidah jelas tidak dipedulikan lagi, syariat aja nggak peduli. Jangan dibalik. Inti agama Nabi dan Rasul itu apa? Tauhid. Jadi ini intinya, jangan dibalik-balik. Kalau dibalik, dia dapat pelengkapnya tapi lupa apa? Esensinya, esensi utamanya. Misalkan orang itu berlakak bagus dengan manusia, sopan dan yang lainnya. Tapi kalau dia kufur, dia berbuat syirik, berguna enggak kesopanannya tadi? Nah, berguna. Tidak berguna sama sekali di sisi Allah. Mirip misalkan kalau kita berhasil membuat orang itu kemudian dia rajin sholat, rajin puasa gitu ya. Tapi gagal membuat orang itu terhindar dari syirik. Gagal membuat orang itu bertauhid. Berhasil enggak kita dakwah pada orang itu? Tidak berhasil. Kalau dia tidak terbebas dari syirik, tidak punya akidah yang benar, tidak tauhid yang benar, sia-sia yang lainnya tadi. Sia-sia. Ini ya. Jadi seluruh nabi dan rasul dakwah mereka pada tauhid. Ini menunjukkan tauhid itu penting. Ayat yang ketiga, sedikit lagi ya. Wa qali ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kemudian kepada kedua orang tua berbuat baik. Kepada orang tua berbuat baik. Ayat ini menunjukkan urgensi tauhid yang berikutnya, yaitu bahwasanya tauhid itu adalah perintah Allah yang paling wajib. Hak yang paling pertama yang harus ditunaikan manusia adalah haknya Allah. Baru yang lainnya. Di sini disebutkan orang tua dan nanti berikutnya. Perintah Allah yang paling wajib. Jadi tauhid adalah perintah Allah yang paling wajib. Ini saya jelaskan ringkasnya dulu, nanti akan kita bahas sedikit lagi ya. Pertemuan berikutnya akan kita sedikit ulangi masalah ini. Kemudian juga disebutkan ayat berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Berbuat syirik sedikit pun. Jadi urgensi tauhid yang lainnya tadi ya saya garis bawahi, tauhid itu adalah perintah Allah yang paling wajib. Yang berikutnya, tauhid itu adalah haknya Allah. Dan ini hak yang paling pertama kali harus ditunaikan oleh manusia. Nanti ada ayat hukukul asyarah dalam surat apa? Al-Isra atau An-Nisa tadi ya, ada 10 hak yang harus ditunaikan manusia.
Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, atau ayat yang Al-Isra tadi nggih. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Kalau kamu baca itu nanti ada 10 hak yang ditunaikan. Yang pertama kali haknya siapa? Allah. Nanti orang tua, kemudian kerabat dan berikutnya. Kerabat dan berikutnya. Jadi jangan sampai nanti kita sibuk memenuhi hak yang lainnya, lupa dengan yang pertama kali harus kita beri haknya. Siapa? Allah. Allah. Ya. Baik, ini dulu yang bisa kita bahas. Ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah beberapa hal masail terkait dengan bab ini akan kita ulangi sedikit di pertemuan berikutnya, sambil kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu masalah keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Demikian, semoga Allah beri kemudahan kita semua untuk istiqomah, dan semoga Allah memberi kita semuanya pemahaman tauhid yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Allah bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.